I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Mustika Sari dengan NIM A1C4220074 dari kelas reguler A atau R001. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah fisiologi hewan, yaitu tentang mekanisme dari sistem pernapasan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, apa sih sistem respirasi itu? Nah, kita sering mendengar istilah respirasi eksternal dan internal. Nah, pada dasarnya sistem respirasi eksternal ini sama dengan bernapas. Nah, sedangkan respirasi internal atau respirasi seluler ialah proses penggunaan oksigen oleh sel tubuh dan pembuangan sisa metabolisme sel yang berupa CO2. Nah, penyelenggaraan respirasi ini harus didukung oleh alat pernapasan yang sesuai, yaitu alat yang dapat digunakan oleh hewan untuk melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Nah, alat yang dimaksud dapat berupa alat pernapasan khusus atau tidak. Nah, baik, yang pertama yaitu alat respirasi pada hewan invertebrata. Nah, yang pertama yaitu pada serangga. Nah, alat respirasi atau alat pernapasan pada serangga ini salah satunya adalah trakea. Nah, trakea adalah alat pernapasan pada serangga dan arthropoda lainnya. Nah, pembuluh trakea ini bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang disebut spirakel atau stigma. Nah, spirakel ini mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga menutup dan membukanya spirakel terjadi secara teratur. Nah, oksigen ini dari luar masuk lewat spirakel tersebut, kemudian menuju ke pembuluh-pembuluh trakea, dan selanjutnya pembuluh trakea ini bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Nah, untuk mekanisme transport pada gas serangga yaitu pada sistem trakea berfungsi mengangkut oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, dan sebaliknya mengangkut karbon dioksida hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernapasan. Di bagian ujung trakeolus terdapat cairan sehingga udara mudah untuk berdifusi ke jaringan. Pada serangga air, misalnya nyamuk, udara diperoleh dengan menjulurkan tabung pernapasan ke permukaan air untuk mengambil udara. Serangga tertentu mempunyai gelembung udara sehingga dapat menyelam di air dalam waktu lama. Misalnya kepik Nothothecta sp. mempunyai gelembung udara yang menyerupai rambut pada permukaan ventral. Selama menyelam, oksigen dalam gelembung dipindahkan melalui sistem trakea ke sel-sel pernapasan. Nah, selain itu, ada pula serangga yang mempunyai insang trakea yang berfungsi menyerap udara dari air atau pengambilan udara melalui cabang-cabang halus serupa insang. Selanjutnya dari cabang halus ini, oksigen diedarkan melalui pembuluh trakea. Nah, kemudian yang kedua yaitu alat respirasi pada kalajengking dan laba-laba. Nah, kalajengking dan laba-laba ini yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Nah, sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang buku. Nah, paru-paru buku ini memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Nah, keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik paru-paru buku dan insang buku, keduanya memiliki fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Nah, ini adalah salah satu contoh irisan melintang dari paru-paru buku yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Kemudian yang ketiga yaitu alat dan mekanisme respirasi pada protozoa. Nah, hewan dalam golongan ini melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida keluar masuk melalui membran sel secara difusi. Nah, oksigen dan karbon dioksida ini merupakan gas-gas yang terlarut di dalam air. Contohnya yaitu amoeba.
Nah, yang saya berikan ini adalah contoh dari ameba. Ya, ameba. Dia oksigen dan karbon dioksida ini keluar masuk melalui membran sel secara difusi. Nah, yang keempat yaitu alat respirasi atau mekanisme pada porifera. Nah, hewan filum ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sederhana. Nah, porifera ini tidak memiliki pernapasan secara khusus. Nah, porifera ini bernapas dengan cara memasukkan air ke dalam paru-paru melalui paru-paru atau ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Masuknya ke dalam rongga spongosol. Proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau koanosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongosol. Udara pernapasan ini dipertukarkan langsung oleh sel-sel di permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Nah, contoh yang saya ambil adalah Spungia sp. Bisa dilihat tadi telah saya jelaskan. Yang kelima yaitu mekanisme respirasi pada Coelenterata. Hewan filum ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap. Nah, alat bantu pernapasan ini berupa lakukan lapisan gastrodermal yang berada di sekitar bawah mulut, yaitu disebut siphonocleva. Namun, sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Contohnya yaitu Aurelia sp, Hydra, dan Metrium. Yang keenam yaitu mekanisme respirasi pada cacing. Nah, golongan cacing atau venomous ini terbagi dalam 3 filum. Pada cacing pipih atau Platyhelminthes, pernapasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Kemudian contohnya yaitu Planaria sp. Nah, pada cacing gilik tidak bersegmen yaitu atau disebut dengan Nematelhelminthes, yaitu pernapasan ini juga melalui difusi lewat permukaan tubuhnya. Contohnya Ascaris lumbricoides. Nah, kemudian pada cacing gilik bersegmen atau Annelida, pernapasan melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Baik, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mekanisme respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu mekanisme pada ikan. Nah, mekanisme pernapasan pada ikan ini melalui 2 tahap, yakni inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi ini, oksigen atau O2 dari air masuk ke dalam insang, kemudian oksigen ini diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Kemudian sebaliknya pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu yang kedua yaitu mekanisme respirasi pada kata. Nah, mekanisme pernapasan atau respirasi pada kata ini melalui 2 tahap, yakni inspirasi dan ekspirasi, sama tadi dengan ikan. Nah, yang keduanya ini terjadi pada mulut tertutup. Nah, fase inspirasi adalah saat udara atau kayak oksigen ini yang masuk lewat selaput rongga mulut dan kulit berdifusi secara gelembung-gelembung di paru-paru. Nah, mekanisme inspirasi adalah sebagai berikut, yaitu otot sternohyoideus, yaitu berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Akibatnya oksigen masuk melalui koane. Setelah itu, koane menutup dan otot rahang bawah dan otot geniohyoideus berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Nah, mengecilnya rongga mulut ini mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru ini terjadi pertukaran gas. Oksigen diikat oleh darah yang berada di dalam kapiler dinding paru-paru dan sebaliknya. Karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Nah, mekanisme ekspirasi adalah sebagai berikut, yaitu otot-otot perut dan sternohyoideus berkontraksi sehingga udara dalam paru-paru ini tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Nah, celah tekak menutup dan sebaliknya koane membuka. Bersamaan itu otot rahang bawah
berkontraksi yang juga diikuti dengan berkontraksinya genioides, sehingga rongga mulut mengecil. Dengan mengecilnya rongga mulut ini, maka udara yang kaya karbon dioksida ini keluar. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme pada burung, respirasi pada burung. Nah, mekanisme pernapasan pada burung ini melalui 2 tahap juga, yaitu inspirasi yang disebabkan adanya kontraksi otot antar tulang-tulang rusuk atau interkostal, sehingga tulang rusuk bergerak keluar dan tulang dada bergerak ke bawah. Udara yang masuk sebagian kecil akan tinggal di paru-paru dan sebagian besar akan diteruskan ke pundi-pundi hawa sebagai cadangan udara. Sebaliknya, ekspirasi terjadi apabila otot interkostal relaksasi, maka tulang rusuk dan tulang dada kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar dari tekanan di udara. Akibatnya, udara dari paru-paru yang kaya karbon dioksida keluar. Bersamaan dengan mengecilnya rongga dada, udara dari kantong hawa masuk ke paru-paru dan terjadi pelepasan oksigen dalam pembuluh kapiler di paru-paru. Jadi, pelepasan oksigen di paru-paru dapat terjadi pada saat ekspirasi maupun inspirasi. Kemudian sistem respirasi pada reptilia. Nah, paru-paru pada reptilia ini berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru reptilia ini lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar pertukaran gas. Nah, pada reptilia ini pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, buaya, dan kura-kura, paru-paru lebih kompleks. Nah, dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Nah, saya mengambil contoh respirasi dari reptil. Nah, kemudian sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu pernapasan paru-paru. Nah, pernapasan paru-paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernapasan paru-paru atau pernapasan eksternal, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas, yang oksigen masuk melalui trakea sampai ke alveoli, hubungan darah dalam kapiler pulmonar. Nah, alveoli ini memisahkan oksigen dari darah. Oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah merah, dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Nah, contohnya yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu pernapasan sel. Nah, transport gas paru-paru dan jaringan. Nah, selisih tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida menekankan bahwa kunci dari pergerakan gas oksigen ini mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah. Sedangkan karbon dioksida ini mengalir dari jantung ke alveoli melalui pembuluh darah. Akan tetapi, jumlah kedua gas yang ditransfer ke jaringan dan dari jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila oksigen tidak larut dalam darah dan bergabung dengan protein pembawa oksigen atau hemoglobin. Dengan demikian juga, karbon dioksida yang larut masuk ke dalam serangkaian reaksi kimia atau reversibel ini, yang rangkaiannya perubahan udara yang mengubah menjadi senyawa lain. Adanya hemoglobin ini menaikkan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah sampai 70 kali, dan reaksi karbon dioksida ini menaikkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi 17 kali. Nah, kemudian pengangkutan oksigen ke jaringan. Nah, sistem pengangkutan oksigen ini dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke jaringan bergantung pada jumlahnya yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, pertukaran gas yang cukup pada paru-paru ini, aliran darah ke jaringan, dan kapasitasnya pengangkutan oksigen dalam darah. Aliran darah ini bergantung pada derajat konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah oksigen dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut, hemoglobin, dan afinitas atau daya tarik hemoglobin. Kemudian reaksi hemoglobin dan oksigen. Dinamakan reaksi hemoglobin sangat cocok untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin adalah protein yang terikat pada rantai polipeptida dibentuk porfirin dan satu atom besi fero. Masing-masing besi dapat mengikat secara reversibel atau perubahan arah dengan satu molekul oksigen. Nah, besi berada
dalam bentuk ferol sehingga reaksinya adalah oksigenasi bukan oksidasi. Nah, kemudian yaitu transport karbon dioksida. Nah, kelarutan karbon dioksida ini dalam darah kira-kira 20 kali kelarutan oksigen, sehingga terdapat lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen dalam larutan sederhana. Karbon dioksida ini berdifusi dalam sel darah merah dengan cepat mengalami hidrasi menjadi H2CO2 karena adanya anhidrasi atau berkurangnya sekresi keringat. Karbonat berdifusi ke dalam plasma. Nah, penurunan kejenuhan hemoglobin terhadap oksigen bila darah melalui kapiler-kapiler jaringan. Sebagian dari karbon dioksida ini dalam sel darah merah bereaksi dengan gugus amino dari protein hemoglobin membentuk senyawa karbamino atau senyawa karbon dioksida. Besarnya kenaikan kapasitas darah mengangkut karbon dioksida ditunjukkan oleh selisih antara garis kelarutan karbon dioksida dan garis kadar tital karbon dioksida di antara 49 mili dalam darah arterial, 2,6 mili senyawa karbamino dan 43,8 mili HCO2. Sekian materi yang telah saya paparkan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.